Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'amalihi fid dharaini amin. Wa yushtaratu lan disyaratno kaunuma opo anane perkara dzukira kang wis disebut apa ma fadilan iku lebih antainihi saking utange iki wong kang kate haji waan mu'natiman lan saking pembiayaane wong alaihi kang wajib ing atase muridil haji mu'natuhum apa pembiayaane iki man muddata dhahabihi ing dalem mangsane budale iki wong wa iya bihi lan bali iki wong wa fadilan lan iku lebih utawa turah aidon kelawan maneh an maskanihi saking tempat tinggale iki wong Allah iki ingkang layak apa maskan bi kelawan wong wa an abdin lan saking kawula yaliku ingkang layak apa abet sapa abet bi kelawan wong. Dari pembahasan yang lalu ini kan ada persyaratan ya. Persyaratan orang itu wajib untuk haji terfokus pada sangu atau perbekalan ketika berangkat haji atau umroh ya. Perbekalan ini ya berupa uang ya, berupa biaya hidup dan juga ada kendaraannya. Terus dari perbekalan untuk makan, untuk biaya hidup di perjalanan dan juga biaya untuk kendaraan ini disyaratkan lebih dari hutang yang wajib ia bayar. Kemudian lebih dari kebutuhan keluarga yang wajib ia beri nafkah selama dia pergi sampai kembali lagi ke tanah air ya. Alhasil kalau sekarang ini kan haji itu kemarin ada informasi kan ya. Porsinya sebenarnya porsi tapi orang bilang kursi. Nah, sebenarnya porsinya itu kan 25 juta ditambah dengan pelunasan kalau sekarang ini tahun 2024 sekitar 34 juta per orang. Dan untuk tahun berikutnya ada kabar-kabar ini ya. Ada kabar-kabar naik secara signifikan. Naiknya banyak, melonjak ini. Bukan lagi naik ya, tapi ganti harga mungkin. Memang dulu itu saya pernah mendengar ya, dari orang-orang yang bekerja di Kemenak. Sebenarnya haji itu memang pembiayaannya kalau tidak disubsidi oleh pemerintah sekitar 90 juta. Terus tahun 2023 kawan kami ini di Kelanding Lor berangkat itu pelunasannya 31.
Berarti 25 ditambah 31 sama dengan 56 juta. Kemudian tahun ini berarti sekitar hampir 60 juta ya. Karena pelunasannya kan 34 juta. Murah itu. 59 ya sangat murah. Karena apa? Haji reguler itu kan 40 hari. Bayangkan umroh yang apa? Umroh yang hanya 18 hari atau 12 hari itu sudah tembus angka 30 juta. Nah, kalau haji 60 juta ya, untuk 40 hari ya sangat murah sebenarnya, murah meriah. Jadi standarnya itu memang sekitar 90 juta ya. Ya kalau sekarang haji misalkan naik signifikan, pesan dari Habib Umar Mutahar ya, ketika ada harga-harga naik gitu, jangan berdoa semoga turun, tapi berdoalah semoga mampu. Ada harga sembako naik, berdoalah walaupun naik masih bisa beli. Apa gunanya kalau harga-harga turun tapi nggak bisa beli? Jadi apa? Naik secara signifikan, entah mungkin berapa juta ya. Ya semoga saja kita tetap bisa istiqoah ya, tetap mampu untuk membayar berapapun naiknya. Kan itu kan apa? Dalam pikiran manusia memang berat. Tapi Allah makan maha kaya. Nah itu. Kita punya Allah. Tapi kita bilang kita punya Allah itu jangan hanya mimpi. Wah, mahal. Allah kaya. Tapi nggak beramal. Nggak kerja. Ya. Nah, paling tidak itu kita banyak doa, banyak riyadhah ya. Membaca Al-Quran. Berapa juz tiap hari. Kemudian banyak membaca sholawat. Ini terbukti. Memang benar-benar mujarab. Kawan kami yang dari Jember itu, dari Tanggul, dapat berangkat tahun ini haji plus dengan pembiayaan per orang itu 120. Padahal kalau di Lumajang ini hampir ada yang 250, ada yang 185. Ini kawan kami berangkatnya cuma 120. Visanya visa ziarah, tapi di sana terus beli tasyreh. Memang ada kong kali kong memang. Kalau visa ziarah itu katanya kemarin itu ditangkap. Ada sebagian itu yang sampai tidak bisa wukuf di Padang Arafah gara-gara ditangkap polisi. Tapi kata kawan kami yang di sekitar Pasar Baru ini, yang ditangkap itu adalah oknum-oknum yang awalnya itu ziarah umroh, kemudian pada waktu haji, musim haji nggak pulang. Yang ditangkap yang itu. Kalau visa ziarah sebenarnya nggak berani nangkap. Karena memang ada visanya. Cuma kemudian kawan kami ini beli tasyrehnya sekitar untuk 20 orang itu sekitar untuk 2 orang sekitar ya 20 juta. Akhirnya kan 120 juta. Saya tanya, modalnya apa? Modal saya itu adalah istiqomah membaca Al-Quran 5 juz setiap hari. Jadi 7 hari sekali hatam, kemudian membaca Dalailul Khairat, 1 hari hatam 1 kitab. Istiqomahnya itu. Ya memang kawan kami ini hafid Quran. Nah, ya kalau memang niatnya kuat, kepingin cepat, ya harus giat memang. Wah, Allah kaya. Tapi hanya main-main, nganggur, nggak pernah ngaji.
hanya bermimpi, ya kapan berangkatnya? Ini merupakan motivasi ya. Alhasil kita kembali ke keterangan kitab. Biaya yang ia keluarkan untuk haji ini harus lebih dari hutang kalau dia punya hutang. Ada orang misalkan ya, biaya haji sekarang itu andaikan mencapai 70 juta per orang. Dia sudah punya uang 70 juta. Tapi punya hutang. Hutangnya 50 juta. Ya nggak wajib haji. Ya. Hutangnya sudah hulul, sudah waktunya membayar. Ya nggak wajib haji. Maka harus bayar hutang dulu. Kemudian untuk biaya keluarga, biaya orang yang wajib ia tanggung, muknahnya, ya, pembiayaan hidupnya, ini juga harus ada. Jangan sampai orang itu pergi haji yang di rumah terlantar. Pergi haji 40 hari. Ya. Akhirnya anak istrinya ini ngemis di jalan. Wah, tidak bagus ini. Tidak boleh seperti ini. Jadi dia harus punya apa? Harus punya uang untuk menghidupi keluarganya selama 40 hari kalau haji sekarang. Nah, harus lebih ya. Kemudian punya rumah yang layak. Punya rumah yang layak. Terus sekarang yang jadi masalah, orang itu punya rumah mewah. Punya rumah mewah, kalau dijual itu laku sekitar mungkin ya 1,5 M. Nah, sementara dia ini, andaikan rumahnya itu dijual, banyak yang beli, misalkan sudah banyak yang minat. Terus dia beli rumah sederhana yang seharga 200 juta yang layak untuk dirinya. Bagaimana ini? Ya kalau dia belum pernah haji ya wajib sudah ya, karena punya rumah mewah yang sedemikian mahal, kalau dijual dia bisa dia bisa beli rumah yang layak walaupun tidak semewah yang awal. Beli yang 500 juta kan ya sudah lumayan mewah untuk ukuran saya. Lumayan mewah sudah itu 500 juta. Kemudian sisanya ini buat pergi haji. Ya ini ya harus diusahakan seperti itu memang. Orang itu berat urusan dunia atau berat urusan akhirat. Eman dunianya atau eman akhiratnya. Soalnya kalau dana itu dipinjamkan kepada Allah. Ya, madzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah. Ya. Orang kalau meminjamkan dana yang ia miliki untuk Allah. Ya, maksudnya apa ini? Maksudnya dia itu rela mengorbankan hajat pribadinya. Rela mengorbankan keinginan-keinginan hatinya demi untuk menjalankan kewajiban. Nah, ini kan berarti seperti orang menghutangi Allah. Tapi tidak boleh Allah dikira fakir. Tidak boleh. Ada orang Yahudi bilang begitu, Allah fakir ya. Bilangnya di depan Sayyidina Abu Bakar, ditampar sudah saya, dipukuli sampai babak belur ya. Nah, Allah fakir kita kaya katanya. Kok bisa kamu bilang seperti itu? Itu katanya Allah hutang. Mangdalladzi yuqridullaha qardan hasana. Kalau kita itu berani berkorban, mengorbankan apa yang kita punya untuk untuk kepentingan ibadah, nanti Allah kasih lebih. Saya punya kawan. Kawan kami itu punya uang untuk pelunasan haji dengan istrinya itu sekitar 50 juta. 50 juta. Nah, kemudian beliau ini punya rencana.
punya rencana, waduh mau rehab rumah saya mau saya tingkat, ini uang untuk itu sebenarnya. Tapi sekarang sudah panggilan haji, gimana? Dia relakan nggak bangun rumah. Sudah rumah saya masih layak untuk tempat saya tinggal. Nggak reot aja kok. Kalau hujan ya nggak bocor. Masih enak masih nyaman buat tinggal, buat tidur, istirahat, buat aktivitas harian di rumah, masih nyaman. Akhirnya dia korbankan kepentingan pribadinya untuk kepentingan Allah, untuk haji. Kewajiban, ya, rukun Islam kelima. Pulangnya ya tetap bisa. Pulang dari haji tetap bisa membangun rumahnya itu sesuai keinginannya. Memang Allah kembalikan, bahkan lebih kembalinya itu. Sampai mobilnya yang Cherry itu berubah menjadi Avanza. Barokah. Jadi kalau kita mengedepankan kepentingan Allah, semuanya menjadi berkah. Ya ada orang ya, naudzubillah, ketika sudah mau haji, ada tanah keluarganya ini dijual. Dijual dengan harga murah, dijual cepat. Akhirnya dana hajinya ditarik buat beli tanah tadi. Naudzubillah, ya, sampai mati dia nggak jadi haji. Akhirnya saya ketemu sama kerabat saya yang dari Ranu Pakis itu. Saya kasih kabar, Mbah, ini beliau orang Ranu Pakis yang sekarang ada di Klanteng itu wafat. Langsung adiknya Mbah saya itu langsung komentar, nggak jadi haji temenan wong situ katanya. Gara-gara itu dana haji ditarik untuk beli tanah. Habis itu katanya ya kena tipu, nggak barokah juga. Ya di akhirat ya hutang sama Allah ya nanti. Jadi kalau punya rumah super mewah, harganya sampai lebih-lebih untuk haji, untuk muknah keluarganya ya jual saja. Ya. Kalau dia tidak punya harta yang lain, nah kalau dia punya penghasilan yang sampai mampu untuk beli haji, ya tidak usah ditanya. Misalkan ada orang mendapatkan warisan rumah mewah, ya. Dia penghasilannya biasa-biasa saja, yaitu rumahnya itu yang dijual untuk haji, ya. Dijual untuk haji, kemudian buat untuk beli rumah yang layak. Ya. Nah kalau ada orang dia ini mau haji jual rumah, kemudian keluarganya jadi gelandangan, tidak boleh ini, haram ini ya. Karena apa? Belum istitoah ya. Kalau keluarganya nggak ridho, karena rumah itu kan juga kewajiban suami. Nggak ridho saya, bah. Antum dipanggil abah, saya menjadi gelandangan ya, tidur di depan emperan toko, beralaskan kardus dan berselimut karung lah, kan kasihan ya. Habis pulang gigit jari, habis pulang haji gigit jari. Jangan sampai seperti ini. Awanat, kemudian wa an abdin yaliqu bihi, dan kalau orang ini biasa diladeni, tidak bisa kerja sendiri, ya harus punya punya hamba ya, punya karyawan lah. Wa takhliyatu thoriqi lan kosongi dalan. Wal muradu utawi kang dikarepno bitakhliyati kelawan dawuh takhliyah guna ing dalam kene panggonan amnut thoriqi iku amani dalan dhannan kelawan perkiraan bihasa bima kelawan milang-milang perkara yaliqu kang patut apa ma bikulli makanin kelawan saben-saben panggonan. Falau lam yakman mongko lamun orang ngerasa aman asyakhsu sapa kawula ala nafsihi ing ngatasé awak dhewe niki syakhs au malihi utawa bondone iki syakhs au ba'dhihi utawa sebagian iki mal.
lam yajib mongko ora wajib alaihi ngatasi asyakhs al hajju apa haji. Kemudian syarat selanjutnya adalah perjalanan yang aman. Jalannya ini tidak ada gangguan. Kalau di zaman dulu diterapkan bagaimana penerapannya jalan yang aman, tidak ada hewan buas, tidak ada musuh selama perjalanan darat maupun laut. Kalau sekarang ini ya jalan yang dilalui ini aman, tidak ada mara bahaya. Misalkan ya, ada orang mau haji, tapi jalur penerbangannya ini melalui daerah konflik, rawan kena rudal. Lah ya jangan haji dulu ya, bunuh diri nanti ya. Ada pesawat, kemudian musuh ngawur ya ditembak, dirudal, ya pulang ya tinggal nama, ya udah kasihan kan seperti ini ya. Apalagi punya anak banyak, anaknya semuanya jadi yatim piatu gawat. Ya. Nah, atau kalau zaman penjajahan dulu itu kan orang haji ketika belum naik pesawat, zaman penjajahan. Ini diputuskan oleh ulama-ulama NU bagi perempuan nggak wajib. Karena apa? Mereka ini kan yang mau berangkat haji naik kapalnya Belanda, kapal kolonial, dan di situ itu diperlakukan yang tidak terhormat, ditelanjangi. Kalau laki-laki ditelanjangi ya mungkin tidak begitu masalah, tapi ya masalahnya malu. Nah kalau perempuan yang ditelanjangi di samping malu rawan pencabulan, akhirnya apa? Perempuan walaupun kaya sudah nggak wajib haji karena apa? Ini perjalanannya naik kapalnya Belanda, kemudian nanti rawan terjadi kriminalitas, terjadi pelecehan seksual. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah ya, nunggu aman saja. Wa qauluhu utawi dawe musannif wa imkanul masiri lan kongange perjalanan sabitun iku tetep apa qauluhu fi ba'dhin nusakhi ing dalam sebagiane piro-piro naskah matan. Kemudian ada lagi kaul dari musannif dan ini di sebagian matan naskah-naskah matan fikih yang lain itu ada. Yaitu imkanul masir, memungkinkan perjalanan ini nutut. Wal muradu tawi kang dikarepno bihadzal imkani kelawan iki kongang ayyabqa iku yento tersisa minaz zamani sangking mongso ba'da wujudiz zadi ing dalam sakwise onoe sangu warrohilati lan kendaraan ma opo perkara yumkinu ingkang memungkinkan fi ing dalam ma ini isinya adalah zaman asairu opo perjalanan al ma'hudu ingkang di sekseni ilal haji maring haji. Ya, fa in amkana mongko lamun kongang apa asair illa annahu kecuali sak temene syakhs yahtaju iku butuh sapa syakhs liqad'i marhalataini maring nempuh rong marhalah fi ba'dil ayyami ing dalem sebagiane pira-pira dina lam yalzam mongko ora wajib hu ing wong ta syakhs al hajju apa haji lidharari karena bahaya. Kemudian mungkin melakukan perjalanan haji dan tidak kehabisan waktu. Setelah menemukan uang. Kemudian dia ini sehat walafiat, mampu untuk jalan. Ya. Tiket pesawat sudah dikantongi. Uang tiket sudah ada misalkan ya. Ini mungkin kalau hajinya itu haji furoda, ya, haji yang berangkat sendiri tanpa ditangani pemerintah.
Nah, tapi kalau dia berangkat, nggak nyampe wukuf di sana, sudah terlewat masa wukufnya. Ini bagaimana? Tidak wajib haji seperti ini. Jadi kalau berangkat masih dapat wukuf di Arafah. Wukuf itu kan ba'da zawal, setelah zuhur. Setelah zuhur sampai subuh yaumun nahr. Itu harus wukuf, harus tinggal di Arafah dari masa itu. Setelah zuhur sampai fajar, ya, sampai fajar hari raya Idul Adha. Itu waktunya wukuf. Dia berangkat dari tanah air, dari Indonesia matalan, ya, sampai di Jeddah. Sampai di Jeddah ini masih tanggal 8. Kemudian langsung ke Ji'ronah atau Bir Ali itu, ya. Sampai di Bir Ali ngambil mikot, kemudian diperkirakan nanti bisa wukuf tanggal 9, maka ini wajib. Ya. Tapi kalau diperkirakan selama nanti perjalanan nggak bisa wukuf, ya otomatis kan buang-buang duit jadinya. malah berangkat umroh, ya sudah hajinya tetap hutang, ya, punya kewajiban haji yang belum gugur. Nah ini ya tidak wajib, ya tunggu tahun berikutnya, ya. Soalnya nanti kalau dipaksakan, Bismillah, semoga dapat pertolongan Allah, ya. Ya kalau dapat, kalau pasti dapat. Tapi kalau 50-50, kemungkinan ini, kemungkinan itu, ya daripada buang-buang duit, ya lebih baik sabar menunggu, ya. Wa arkanul haji arba'atun, kita cukupkan sekian, setengah jam saja, ya. Kita lanjut pada pembahasan kitab Bidayatul Hidayah.